masih dalam pandemi, ya, maka kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bawa maskernya masing-masing, ya, dan kita akan buat acaranya pun ya sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, betul ya. sekali. Oke, kita masih menunggu teman-teman yang belum hadir ya segera untuk gabung bersama kita, diajak teman-temannya yang lain yang mungkin belum gabung, ya, silahkan di share link dari YouTube kita, ya. Lentera On Air Channel. Jadi hari ini tuh spesial banget, ya kan? Banget. Gak kerasa 2020 akan berakhir. Ya, perasaan saya baru kemarin baru kemarin kita melaksanakan kegiatan rutin kita nih ya, sebelum mabar ya. Itu perasaan cepat banget ya. Tapi di tahun 2020 ini ya spesial banget kayaknya ya. Memang ini tahun yang luar biasa. Luar biasa banget ya. Di awal tahun kita masih aktivitas normal ya. Iya. Masih ada mabar. Di awal tahun, ya. Kemudian di Februari kita ada The Journey. The Journey 3 ya. 3 ya. Kemudian setelah itu ya, at least kita tahu bahwa Maret ya, pertengahan Maret kita harus PSBB ya. Waktu itu sekolah juga yang normal awalnya kemudian akhirnya dirumahkan. Dia yang kerja juga seperti itu. Dan setelah itu berubah banget. Ya. Aktivitas kita banyak yang berubah, ya, termasuk teman-teman ya merasakan ya. Perubahannya itu yang sangat luar biasa ya. Kita udah punya agenda ya, setiap tahun kita punya agenda rutin dan kita sudah punya schedule kan di tahun ini ya, dan semuanya berubah ya kan, termasuk kegiatan kita pun akhirnya sekarang on air kan, gitu. Seperti munculnya atau lahirnya Lentera On Air ini kan tidak lain adalah dengan kondisi sekarang ya, seperti ini. Mungkin ya awalnya kita di luarannya pakai masker, sekarang banyak sekali yang pakai masker ya. Ini sebuah pemandangan yang ya tidak lazim ya untuk tahun-tahun sebelumnya ya, seperti itu. Jadi memang baru baru kita rasakan sekarang. Kita harus sedia hand sanitizer ya, kemudian ada yang disebut dengan swab kayak gitu kan. Kemudian apalagi yang terbaru tuh vaksin itu ya, vaksin seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan ada banyak yang kita bahas ya. Tema yang kita angkat adalah 2020 Rewind ya. Luar biasa ya, banyak yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian ya, jangan lupa untuk tetap pantengin channel kita. Ya, dan jangan lupa untuk kemudian di-share ya, diinfokan nih ke teman-teman yang masih belum gabung sama kita. Insya Allah hari ini pembahasannya akan luar biasa, akan sangat menarik karena kita akan mengupas tuntas berbagai peristiwa dan fenomena yang viral di Indonesia. Ya terutama ya di 2020 ini. Betul. Ya, kejadian yang sangat kalau menurut saya ini ngena banget ya di kehidupan saya. Apalagi mungkin ya bukan hanya di kehidupan saya, tapi mungkin semuanya ya terasa banget gaya hidup jadi berubah ya, apa sesuatunya ya berubah gitu. Makanya seru banget ya, banyak hal yang akan kita bahas, banyak kejadian-kejadian yang juga menggemparkan ya, dan menjadi sorotan dunia akhirnya kan. Iya, benar sekali. Khususnya Indonesia, negeri yang kita cintai ya, akhirnya banyak yang menjadi sorotan ya karena peristiwa-peristiwa di tahun 2020. Oke, sepertinya sudah banyak yang hadir ya. Banyak yang hadir, luar biasa nih. Banyak juga ya. Kita mulai saja. Oke, sebelum kita mulai ya, kita mungkin ada sekilas ya tentang mengenai tema pembahasan kita ini ya, tentang fenomena-fenomena yang akan kita bahas. Udah dibuka belum ini? Oh, belum ya. Saking semangatnya ya. Aduh. Kita teman-teman sudah pada hadir dan kita sangat bersemangat untuk memulai. Lupa untuk membukanya. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama kami, saya Fahmi Rezi dan saya Adi Aswad di Lentera On Air.
Oke, mungkin kita langsung aja ya. Sedikit ya video yang akan ditampilkan tentang fenomena yang akan kita bahas. Ya, tentu tema yang kita bahas ya 2020 Rewind, dan kita akan tampilkan videonya, cuplikannya untuk menggambarkan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kupas tuntas pada pagi hari ini. Oke? Check it out. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Lentera, ketemu lagi nih dengan Lentera On Air, obrolan berfaedah di dunia mayanya millennials. Pada tema 2020 Rewind kali ini, Bro Lentera akan menampilkan fenomena-fenomena apa sajakah yang viral dan terjadi di tahun 2020. Penasaran? Ayo kita simak, check it out. Pada tahun 2020 kita tahu bahwa di dunia sedang tidak baik-baik saja dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang hampir 222 negara terjangkit virus ini. Dari data WHO di dunia sekitar 73 juta orang terkonfirmasi positif virus ini, 6,5 juta orang terkonfirmasi meninggal. Dan untuk di Indonesia 650 ribu lebih positif virus corona dan 19 ribu lebih orang meninggal. 228 diantaranya adalah tenaga kesehatan. Selain krisis kesehatan akibat wabah virus corona ini, seperti yang dilansir dalam kompas.com, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker per 7 April 2020 lalu, akibat COVID-19 ini tercatat sebanyak 39.000 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1 juta orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.000 pekerja dari 17.000 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.000 pekerja di PHK dari 22.000 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 38.000 perusahaan dan 189.000 orang pekerja. Dengan pandemi ini, banyak sekali sektor-sektor yang melakukan pembatasan. Contohnya adalah sektor pendidikan, di mana dalam sektor pendidikan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dibatasi. Makanya muncullah istilah sistem study from home, di mana dalam pembelajaran study from home ini dilakukan secara online dalam sistem daring, yaitu sistem pembelajaran jauh ya. Nah, bagi kota-kota atau daerah yang tertinggal atau daerah yang berada di pedalaman, sistem study from home ini dirasa belum efektif karena keterbatasan fasilitas yang mereka miliki terkait pembelajaran dalam sistem study from home ini. Reinhard Sinaga, si predator seksual. Kita tahu pada Januari 2020, media Inggris heboh akan pemberitaan predator seksual, di mana dalam lansiran BBC News mengatakan Reinhard Sinaga, seorang pria asal Indonesia yang dihukum seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris dalam 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria. Homebrew. Selama rentang waktu 2,5 tahun dari 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Di antara 159 kasus tersebut terdapat 136 perkosaan, di mana sejumlah korban diperkosa berkali-kali. Berdasarkan sistem hukum Inggris, identitas korban perkosaan termasuk nama tidak boleh diungkap seumur hidup kecuali korban memilih untuk membuka jati dirinya. Hakim Susan Goddard dalam putusannya menggambarkan Reinhard sebagai predator seksual setan yang tidak akan pernah aman untuk dibebaskan. Hakim memutuskan Reinhard harus menjalani minimal 30 tahun masa hukumannya sebelum boleh mengajukan pengampunan. Sejak awal persidangan, Reinhard selalu mengatakan hubungan seksual itu dilakukan atas suka sama suka. Pantauan dari BBC News Indonesia, usai mendengar putusan tersebut, Reinhard terlihat tidak bereaksi. Namun, Hakim Goddard mengatakan para korban yang menyebut Reinhard sebagai monster adalah gambaran yang tepat dan memuji keberanian para korban yang memberikan kesaksian di pengadilan.
Reinhard Sinaga disebutkan melakukan tindakan perkosaan di apartemennya di pusat kota Manchester. Ia dengan berbagai cara mengajak korban ke tempat tinggalnya dan membius mereka dengan obat yang dicampur minuman beralkohol. Sejumlah korban diperkosa berkali-kali oleh Reinhard dan difilmkan dengan menggunakan 2 telepon selulernya, satu untuk jarak dekat dan satu dari jarak jauh. Aplikasi TikTok tengah menjadi tren di media sosial. Demam TikTok bahkan semakin menggila semenjak pandemi virus corona ini. Mungkin kebanyakan gabut ya di rumah. Aplikasi video yang berdurasi 15 menit ini dinilai gampang digunakan, tak perlu banyak sumber daya serta memiliki berbagai macam fitur. Dalam 3 tahun terakhir, aplikasi yang dibuat oleh BeachDance, perusahaan startup asal Tiongkok tersebut telah diunduh lebih dari 1,5 miliar di dunia. Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar TikTok yang paling besar. Aplikasi tersebut memiliki 10 juta pengguna aktif dan mereka rata-rata menghabiskan 29 menit per hari untuk menggunakannya. Selain itu, penggunaan aplikasi TikTok di Indonesia rata-rata menonton 100 video per hari. Banyak juga ya. Tapi seiring dengan meningkatnya popularitas TikTok di masyarakat, terdapat pula resiko yang mengikutinya. Salah satunya adalah resiko kecanduan menggunakan TikTok yang bisa mengancam tidak hanya kesehatan tubuh tapi juga mental. Wow. Selain aplikasi TikTok memiliki banyak fitur unik dan juga filter yang menarik, serta kita bisa menggunakannya sesuai dengan kreativitas kita. Dampak negatif dari kecanduan bermain TikTok diantaranya adalah membuang-buang waktu, mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan bullying dan pelecehan, mengarahkan kepribadian menjadi antisosial, narsistik, insomnia akut, dan mengancam nyawa. Salah satu hal yang membuat TikTok digemari oleh banyak orang karena banyaknya challenge yang menarik yang bisa kita tiru, baik karena penasaran atau sebagai bahan konten baru. Namun, di antara banyaknya populer challenge yang ada dalam TikTok, ada beberapa di antaranya yang sangat berbahaya hingga mengancam nyawa, yaitu School Breaker Challenge, di mana challenge ini dilakukan oleh 3 orang di mana yang berada di sebelah kiri dan kanan akan menginjak kaki orang yang berada di tengah. Berikutnya, orang yang kakinya diinjak akan jatuh terjungkal ke belakang. Adegan terjatuh ini bisa merusak purung kepala, cedera tulang belakang, dan kerusakan tulang lainnya hingga menimbulkan korban jiwa. Terbukti dari challenge ini ada yang sudah merenggang nyawa. Cereal Challenge, di mana seseorang menuangkan sereal beserta susu langsung ke mulut orang yang terlentang seakan berperan sebagai mangkok pengganti. Challenge ini bisa mengakibatkan orang tersebut tersedak parah. Memang gak ada akhlak ya. Berikutnya ada Penny Challenge, adalah ketika seseorang menyelipkan koin di antara stop kontak dan charger handphone yang masih terhubung dengan stop kontak tersebut untuk menampilkan percikan api dari listrik yang korslet pada stop kontak. Challenge ini pernah mengakibatkan kebakaran di gedung sekolah di Amerika. Wow, memang gak ada kerjaan ya. Kecanduan game online di masa pandemi. Seperti dilansir dalam Tempo.co, pandemi COVID-19 telah memaksa sebagian besar masyarakat untuk beraktivitas dari rumah. Rasa bosan lalu menjadi musuh utama mereka dan kerap kali diatasi dengan berselancar di dunia maya dan media sosial via smartphone, termasuk bermain game online. Hyper Casual Gaming dari Aegis melaporkan pengunduhan aplikasi game seluler pada akhir Maret 2020 saja. Beberapa pekan setelah status pandemi ditetapkan sudah mengalami peningkatan sebesar 75% dibandingkan akhir Maret 2019. Selain itu, waktu bermain para pengguna game online juga mengalami peningkatan sebesar 47%. Di tanah air, pemandangan anak-anak yang terpaku dengan gawainya juga jamak terlihat dan bikin resah orang tua. Tapi mereka kerap kali tak punya pilihan karena butuh teman pengganti untuk membunuh waktu di luar jam belajar yang juga online. Para orang tua pantas resah karena di balik meningkatnya aktivitas game online itu ada ancaman yang mengintai mereka bernama gaming disorder yang mempengaruhi kesehatan psikis.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendaftarkan kondisi ini ke dalam daftar klarifikasi penyakit internasional ECD edisi ke-11 sejak pertengahan 2018 lalu. Beberapa kasus kematian yang berhubungan dengan game online bahkan telah beberapa kali dilaporkan. Contohnya, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun di India mengakhiri hidupnya sendiri setelah sang ayah memintanya berhenti bermain game berjenis Battle Royale pada Juli lalu. Kasus game online maut juga dicatat di negara yang merupakan pasar smartphone kedua terbesar di dunia. Pada Januari lalu, seorang pria berusia 25 tahun meninggal akibat stroke otak setelah bermain game berhari-hari. Meskipun demikian, tidak mudah mendiagnosa seorang pengidap gaming disorder. Menurut WHO, seorang harus menunjukkan beberapa gejala yang mempunyai fungsi pribadi, sosial, pekerjaan, dan lainnya. Dan ini mempengaruhi terhadap hal-hal tadi. Gangguan tersebut juga harus terlibat sekurang-kurangnya selama 12 bulan. Anak STM ramai dibahas netizen terkait aksi demo Omnibus Law seperti yang diberitakan dalam CNN Indonesia. Pada Oktober 2020, anak STM kembali menjadi perbincangan setelah undangan ajakan aksi protes Omnibus Law di DPR untuk STM di Jabodetabek yang tersebar di media sosial. Beberapa warganet bernostalgia ketika anak STM ikut melakukan aksi demonstrasi pada September 2009 lalu. Saat itu, sebagian pelajar STM ikut melakukan aksi protes pembatalan revisi UU KPK dan penundaan RKUHP bersamaan dengan aksi mahasiswa. Warganet lainnya mengatakan STM turun ke jalan merupakan bantuan dari Tuhan untuk menolak Omnibus Law. Sebelumnya, gerakan penolakan Omnibus Law ini banyak didukung oleh berbagai macam kalangan, sehingga tagar penolakan Omnibus Law menjadi trending topik dunia di Twitter. Di tengah pandemi gini, banyak sekali nih orang-orang yang kesusahan nyari makan, nyari pekerjaan, nyari penghidupan yang lainnya. Namun, beberapa pejabat publik memang banyak yang melakukan tindakan yang gak ada akhlak. Contohnya yaitu melakukan tindakan korupsi. Kita tahu baru-baru ini kita dikejutkan oleh penyelewengan dana bantuan sosial oleh Menteri Sosial. Dan juga korupsi yang dilakukan oleh Menteri KKP berkaitan dengan benih lobster. Dan selain itu, ada pun proyek korupsi seperti Asabri dan Jiwasraya yang menelan kerugian 40 triliun lebih. Oke, mungkin itu saja nih yang bisa Bro Lentera sampaikan terkait beberapa fenomena yang terjadi di tahun 2020. Sebenarnya masih banyak sih fenomena lainnya, cuman nanti khawatir bosan aja dengerin ocehan Bro Lentera ini. Baik, saya persilahkan ke Kang Adi Aswad dan Kang Fahmi Rezi yang kece badai untuk Lentera on airnya yang bertema 2020 Rewind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah rekaman video ya, rekaman. Maksudnya cuplikan ya tentang fenomena-fenomena yang akan kita bahas mengenai hal-hal yang sudah terjadi ya di tahun 2020 ini. Dan miris ya, miris banget. Jadi ini adalah tahun yang penuh dengan ya sesuatu yang menyedihkan ya. Kita tahu bahwa di awal tahun mungkin kita masih normal ya, tapi di Maret ya, pertengahan Maret semuanya berubah. Dan banyak kejadian-kejadian yang juga sangat memilukan ya. Iya, benar sekali. Khususnya untuk wajah Indonesia gitu. Sebagai negeri muslim terbesar ya. Namun ternyata tadi ada kasus yang sangat mencengangkan Ya. Sampai menggemparkan berita-berita di seluruh dunia. Dan Indonesia akhirnya terbawa kan. Benar sekali. Banyak yang kita akan bahas ya, luar biasa. Tapi tadi ya kita sampaikan bahwa memang sangat prihatin ya dengan melihat apa yang tadi di tayangan itu. Tentu ini menjadi menarik kita bahas. Kenapa? Karena kita tentu tidak ingin ya agar kejadian-kejadian serupa itu bisa terulang di tahun depan, ya kan? Ya, benar sekali. Ya, kita berharap ya agar kejadian-kejadian tersebut
intinya ya kita sih tidak ada gitu ya, tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Jadi cukup saja di 2020 ini ya. Cukup di 2020 ini ya, seperti itu. Oke, mungkin kita akan bahas ya. Yang pertama mungkin yang tadi sudah di awal di pembahasan itu adalah mengenai tentang COVID. Ya, COVID. Yeah. Berawal dari Wuhan ya, di Cina ya. Beberapa data seperti itu ya, menyebutkan seperti itu. Nah, kemudian di awal Maret ya, di awal Maret itu, dan mereka itu menularkan ke beberapa wilayah ya, beberapa negara maksudnya, ke beberapa negara. Dan mungkin kita tidak percaya ya bahwa COVID itu tidak akan masuk ke Indonesia. Ya, dengan PD ya. Dengan PD-nya ya, bahwa bahkan Indonesia akan tidak terdampak oleh COVID. Tapi ternyata ya seperti itu. Kita rasakan ya di pertengahan Maret ya. Baru kita rasakan betul. Iya. Karena efeknya adalah ya WFH ya kan. Benar. Kita belajar juga di rumah. Bekerja dari rumah ya. Benar sekali. Akhirnya PSBB saat itu ya. Iya, benar sekali. Mulai juga PSBB diberlakukan ya. Ini COVID ini sangat berpengaruh sekali ya bagi seluruh sektor ya, bagi seluruh sektor pertanian, kemudian sektor industri, kemudian sektor pekerjaan ya, terutama memang mereka yang bekerja gitu, kemudian sektor pendidikan juga ya. Nah, ini banyak sekali ya dari COVID ini yang terdampak sangat besar sekali. Pertama ya, terjadinya banyak sekali pengangguran. Itu dia pengangguran ya. Ini kan yang akhirnya sangat kemudian dirasakan ya oleh masyarakat. Ketika kemudian COVID ini menyebar gitu ya, akhirnya banyak diantara teman-teman ya yang akhirnya dirumahkan gitu. Atau di PHK ya, karena memang toko-toko tutup ya kan, mall tutup ya. Akhirnya banyak yang kemudian aktivitas ekonomi akhirnya tidak berjalan dan kemudian dirumahkan, bahkan sampai akhirnya dipecat gitu ya. Gitu. Akhirnya banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Gitu. Sudah gitu ya, angka pengangguran tinggi, ditambah lagi kemudian pemutusan hubungan kerja pun terjadi. Dan ini kan akhirnya makin memperberat ya kondisi kita di tahun ini. Ya, banyak sekali ya sejak terjadinya COVID ini banyak yang kasus-kasus kelaparan ya. Kelaparan, kemudian yang terbaru kemungkinan itu ada seorang ibu ya, itu membunuh anaknya karena bingung gitu, suaminya nggak kerja ya, anak-anak kelaparan ya, akhirnya seorang ibu itu depresi, sehingga ya apalagi yang harus diperbuat sampai membunuh ya. Ini sangat luar biasa sekali. Tentu itu kan diantara dampak ya, diantara dampak akhirnya kan kemudian akibat dampak ekonomi yang juga terjadi gitu ya, akhirnya berdampak juga pada kehidupan masyarakat gitu ya. Tentu kita tidak ingin ya, tidak berharap ya semua keburukan itu terjadi ya. Dengan sesulit apapun kondisi ekonomi, tentu kita harus tetap bisa bertahan. Ya, bersabar dan mencari jalan keluar nih. Bukan dengan malah mengakhiri hidup. Ya, apalagi mengakhiri hidup orang lain gitu. Yang mereka tidak bersalah dalam hal ini ya. Makanya disinilah ya kita melihat bahwa kalau kita perhatikan adanya COVID ini, tentu ini menjadi refleksi harusnya buat kita. Apa yang sebenarnya salah di dalam kehidupan kita? Ya. Tentu ketika munculnya wabah ini tidak lain karena ulah tangan manusia sendiri kan? Iya, betul sekali. Betul. Kalau dari data yang beredar ya di di berita baik online ya, itu kita sampai pada sebuah informasi ya bahwa asal mula virus ini itu adalah karena konsumsi ya terhadap kelelawar ya. Terhadap kelelawar.
Padahal jelas ya Islam sudah mengatur ya. Sudah mengatur. Mana hewan yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, ketika manusia itu geragas, ya kan? Geragas, rakus ya, apa aja dimakan gitu. Akhirnya kan inilah dampaknya gitu. Berkembangnya virus COVID-19 ini. Ya. Nah, ini jadi refleksi buat kita gitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga kan sudah mengingatkan kepada kita ya. Dalam ayatnya itu ya, Arum ya ayat 41 ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'daladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Allah timpakan kepada manusia sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, pelanggaran terhadap Islam dampaknya luar biasa. Kita rasakan hari ini kerusakan itu. Iya, benar. Ya. Dan kerusakannya bukan lokal di daerah di mana pelanggaran terhadap Islam itu dilakukan, tapi kerusakannya menjadi global. Iya. Ya, sampai ke negeri ini juga. Ya, akhirnya virus itu meluas luar biasa. Hari ini sudah puluhan juta kan yang terinfeksi. Sudah puluhan juta ya. Masya Allah. Dan jutaan orang juga sudah meninggal. Benar sekali. Ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang memang di sini yang masih belum percaya COVID itu tidak ada, atau misalkan ada yang memang mengatakan konspirasi. Ya sebenarnya COVID itu memang ada gitu. Karena faktanya ada. Yang sakit ada. Yang sakit ada, ya. Yang meninggal ada. Ya. Coba kuburan massal itu, ya kan? Apakah bukankah itu adalah fakta? Kematian massal akibat COVID ini terjadi. Setiap hari ratusan orang meninggal. Dan ratusan orang itu dikubur secara serentak. Ya, bahkan lahan-lahan pemakaman mulai menyempit. Iya, benar. Dan akhirnya dibuka lahan pemakaman baru. Lalu kita masih bicara tentang ini adalah konspirasi. Padahal faktanya sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas sekali. Ya. Justru harusnya kita berpikir bahwa ini akibat dari perbuatan kita. Kan gitu. Iya. Tadi ketika manusia itu geragas gitu kan, yang haram itu kemudian dimakan, dikonsumsi, dan inilah yang terjadi kerusakan gitu. Iya. Makanya harusnya kemudian kita introspeksi diri. Apa yang salah dari kehidupan kita? Iya, ketika kita melanggar Islam, dan disitulah letak kesalahannya, ya kan? Makanya kan ada kalimat taat bahagia, maksiat sengsara. Iya. Ya kan? Kalau kita taat kepada Allah, ya, taat kepada syariat, kita tunduk kepada hukum-hukum Allah, maka insya Allah itu ada kebahagiaan di sana. Iya. Tapi sebaliknya, ketika kita bermaksiat alias meninggalkan syariat Allah, melanggar syariat Allah, maka disitulah kesengsaraan. Dan itu yang kita rasakan di tahun ini. Iya, benar sekali. Cukup miris ya dengarnya kalau misalkan kita dengar COVID itu sudah membunuh ya banyak sekali manusia yang ada di muka bumi ini ya. Tentunya di Indonesia ada ya salah satu satu keluarga ya, dia tuh terdampak COVID, satu keluarga itu meninggal. Nah kalau sudah seperti itu kan putuskan keturunan ya seperti itu. Nah ini sungguh sangat miris sekali. Dan yang perlu diketahui ya untuk teman-teman di sini bahwa jangan menyepelekan menyamakan wabah ini, karena virus ini tuh unik. Ada yang memang disebut dengan tanda-tandanya, itu OTG, kemudian apalagi banyak hal-hal yang lain. Jadi virus ini menyebar secara ya tidak sepengetahuan kita gitu ya. Kita nggak tahu bahwa orang tersebut sedang terkena virus tersebut. Nah di sini sikap yang harus kita lakukan adalah ya jangan menyepelekan itu ya. Jangan menyepelekan. Karena memang kita sebagai muslim kan ya diperintahkan untuk menjaga nyawa kita. Iya, menjaga nyawa kita. Jadi kalau saya sering bahas ini ya, sering bicara soal ini bahwa misalnya nih ya, bolehkah kita menabrakkan diri kita ke mobil yang sedang berjalan? Bolehkah kita menabrakkan diri kita ke mobil yang sedang berjalan? Boleh atau tidak? Tidak. Ya kan? Tidak boleh. Artinya apa? Berarti kita bunuh diri kan? Iya. Nah sama,
ya hari ini kita hidup dalam wabah. Iya benar. Maka ketika kita kemudian tidak melindungi diri kita ya dari wabah ini dengan tidak memakai masker, kemudian kita juga tidak mencuci tangan, ya tidak kita juga berkerumun, ya pergi ke tempat-tempat keramaian yang di sana banyak orang yang kita tidak tahu kan siapa di antara mereka yang sudah terinfeksi. Ya artinya apa? Berarti kita sudah ya mencelakai diri kita atau sudah menjerumuskan diri kita kepada musibah gitu ya. Artinya apa? Nauzubillah, ya sama aja kita seperti bunuh diri gitu. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk menjaga diri kita, ya kan, dengan mengikuti protokol kesehatan yang memang harus kita jalankan. Harapannya adalah tadi nyawa kita bisa terlindungi gitu. Kita yakin ajal itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pilihan kita untuk menjaga nyawa juga adalah menjadi sebuah pilihan. Iya benar sekali. Ya kan? Kita tahu ajal itu adalah ditetapkan gitu. Semua pasti akan mati. Tapi ingat gitu ya, ketika kita sengaja mencelakakan diri kita, maka itu adalah pilihan kita dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya betul sekali. Intinya ya kita harus mencegah ya, mencegah jangan sampai ketika kita sudah kena ya mau gimana lagi gitu kan. Yang namanya udah kena kan ya biaya yang harus kita keluarkan. Biaya yang harus kita keluarkan itu besar sekali ya seperti itu. Ya namanya sudah kena ya butuh perawatan yang mahal ya. Mahal banget ya. Mulai dari perawatannya, kemudian obat-obatannya. Jadi ya itu harus kita keluarkan ya, dengan apa namanya? Dengan biaya yang cukup besar. Mau gimana lagi gitu kan. Sedangkan ekonomi kita ya sudah sulit. Sudah sulit ya, sulit sekali. Intinya gini, kita sudah lama tidak kerja ya, sudah tidak kerja. Kemudian persediaan kita di rumah juga sudah semakin menipis ya. Ditambah nauzubillah min dzalik ya, masalahnya kalau misalkan kita kena gitu kan, nah itu butuh perawatan ya. Mau kemana lagi kita ya? Seperti itu. Ya tentu ketika kita kemudian mengevaluasi ya kan apa yang sebenarnya terjadi, maka sembari kemudian kita juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Ya kan? Karena kita yakin bahwa sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita selain ikhtiar yang kita lakukan. Iya benar sekali. Artinya kita harus bertaubat gitu kan. Kita harus meninggalkan apa yang kemudian larangan-larangan yang telah kita langgar gitu. Dan ya itu yang memang kita harus lakukan ya. Jadi pertama kita akan mencegah ya, kemudian apa yang harus kita lakukan ya, memakai masker ketika keluar rumah, kemudian tidak ikut dengan kerumunan ya, menghindari dengan kerumunan, kemudian siap siaga ya, menggunakan hand sanitizer, kemudian sebutnya apa? Cuci tangan ya, seperti itu. Oke, teman-teman ya, silahkan jangan lupa untuk kemudian tetap mengajak teman-teman yang lain ya. Ini seru banget. Ini baru pembahasan COVID loh. Ya, ini seru banget ya kan? Masih panjang sekali yang akan kita bahas ya. Yang jelas jangan lupa untuk di-like ya. Kemudian di-share juga informasi link ini ya. Dan komen. Jangan lupa, kita nanti tunggu loh ya pertanyaan dari kalian. Iya benar. Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan kalian. Kita udah sabar deh ya. Ya, kita ingin bahas ya. Apa sih yang kalian ingin tanyakan seputar video kita hari ini ya, tayangan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dikirim ya pertanyaannya. Nah, oke, untuk selanjutnya di pembahasan yang kedua yaitu adalah tentang Reinhard Sinaga ya. Ini sangat mengejutkan sekali, ya kan? Ini sebenarnya gini, kalau saya pribadi ya melihat fakta atau kasus ini, bahwa memang ya ini adalah fakta yang memang terjadi, ya kan? Kita tahu bahwa LGBT ya itu kondisinya sangat memprihatinkan ya. Bagaimana ketika kemudian ya kita hidup dalam sistem yang kemudian
tidak melarang ya LGBT, maka ya seperti ini kasusnya. Gitu. Ya kan, ketika adanya penyimpangan seksual, ya kan? Dan penyimpangan seksual ini kan candu ya. Candu. Ketika memang terjadi pada diri seseorang, maka akibatnya adalah kecanduan. Nah, apalagi kalau dia memang mengkonsumsi konten-konten seperti itu, konten-konten menyimpang. Maka kemudian ini akan mendorong kan perilaku penyimpangan ini. Dan yang terjadi berikutnya ini kan, kasus ini kan, seorang pria asal Indonesia yang kemudian sedang berada di Inggris ya, sedang melakukan ini kuliah ya, S2 memperkosa 190 pria ya. Masya Allah. Ya. Jadi kenapa ini terjadi ya tadi, ketika memang penyimpangan itu dibiarkan ya, apalagi kita tahu ya Eropa, mereka memang sebenarnya dikatakan bahkan LGBT ini ya tidak dilarang kan? Tidak dilarang. Gitu. Entah apakah kalau soal pernikahan sejenis itu legal atau tidak di sana, tapi memang soal pemerkosaan itu kan memang tindakan pemaksaan. Gitu. Dan ini menjadi kriminal gitu. Ketika memang seseorang dipaksa untuk kemudian melayani seksual gitu kan, maka ini menjadi tindakan kriminal gitu. Dan menjadi miris, menjadi prihatin ketika kasus ini akhirnya menyeret nama Indonesia. Karena pelakunya adalah orang Indonesia. Ya. Memang perlu diketahui ya, jadi virus LGBT ini tuh menular. Menular. Bahayanya itu menular. Maka memang ya dalam Islam, ketika ada orang ya atau siapapun itu ya yang melakukan hal seperti itu ya, yang menyimpang, maka hukumannya harus dibunuh. Harus diganti. Jadi hukuman bagi liwat ya. Kalau dalam hudud itu dia masuknya liwat. Jadi homoseksual itu, jadi mereka nanti dijatuhkan dari gedung yang tinggi sampai mati. Gitu. Karena memang ya ini adalah hukumnya, hukum Allah, gitu kan. Dan tentu hukum ini ada tidak lain adalah karena memang LGBT ini adalah virus yang menyebar, ya. Maka harus dihentikan penyebarannya. Ya mungkin sekilas ya hukuman tersebut ya sangat menyakitkan ya, hukuman mati. Tetapi itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Ya di sini mungkin kita bisa lihat kalau misalkan satu negara mempunyai terjangkit ya virus tersebut, maka negara itu ya otomatis tidak akan menghasilkan keturunan. Ketika tidak ada keturunan ya tidak ada generasi. Tidak ada generasi ya udah punah. Ya, nalurinya manusia itu kan melestarikan jenisnya. Jenis ya. Artinya ada kecenderungan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, dan itulah yang akan mempertahankan keturunan gitu. Namun ketika kecenderungan ini menyimpang, maka apakah ada keturunan yang dihasilkan? Jawabannya tidak. Itu kalau tidak ada keturunan yang dihasilkan, sedangkan angka kematian terus bertambah setiap harinya, maka angka kelahiran kemudian kecil berkurang gitu kan, maka yang terjadi adalah punah gitu. Makanya inilah yang harus kita pahami ya, faktanya bahwa Islam telah mempunyai aturan yang jelas bahwa LGBT atau penyimpangan seksual ini adalah haram ya. Ini adalah penyakit yang harus disembuhkan, yang harus kemudian disembuhkan ya. Kalau mereka pelakunya melakukan ya aktivitas liwat ini, maka ada sanksi yang tegas untuk mereka. Gitu. Maka kasus Reinhardt ini adalah kasus ya kita lihat seperti fenomena gunung es. Jadi kasus ini banyak sebenarnya. Bukan hanya di Inggris kejadian ini kan. Tapi ini kan yang akhirnya menjadi trending di dunia ya. Karena memang kejadiannya akhirnya menjadi berita yang mendunia gitu. Kalau bicara di Indonesia, kasusnya luar biasa ya, memprihatinkan, banyak sekali kan. Bahkan korbannya bukan hanya laki-laki dewasa gitu. Dan yang kemudian menyedihkan adalah ketika korbannya adalah anak-anak. Nah, biasanya ya orang-orang yang sudah dilakukan ya seperti itu ya. Nah, itu dia akan melakukannya kembali ketika sudah dewasa. Ketika jadi korbannya. Makanya trauma healing itu harus dilakukan ya. Trauma healing itu harus dilakukan kayak gitu. Nah, ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya,
ya. Jadi ya Islam tuh luar biasa ya. Islam tuh luar biasa. Jadi mengatur seluruh ya tatanan hidup. Jadi bagaimana Allah ya menciptakan laki-laki dan perempuan ya agar saling berpasangan dan kemudian menghasilkan keturunan seperti itu. Jadi kita saat ini berada di dalam sebuah kehidupan yang jauh dari Islam, ya kan? Sebuah sistem yang tidak Islami. Ketika sistem ini tidak Islami, maka kita akan melihat bahwa berkembanglah ya konten-konten menyimpang ini di media sosial. Ketika konten-konten menyimpang ini berkembang di media sosial, ya kan, dan kemudian banyak diakses oleh orang-orang, maka akhirnya virus ini pun dengan mudah menyebar, gitu. Bahkan orang yang tadinya normal pun menjadi tidak normal. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi konten-konten menyimpang ini. Bahkan orang-orang yang dia punya istri, sudah punya anak, kemudian akhirnya menyimpang. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi konten-konten menyimpang ini, ya kan? Nah, jadi disinilah ya kita ya maksudnya di sini apa namanya harus belajar ya, terus belajar tentang Islam ya. Terus belajar tentang Islam bagaimana Allah ya menyuruh kita untuk menjaga pandangan. Ya, tentu kita berharap gini, kita berharap bahwa kehidupan kita kemudian bisa dilindungi kan. Artinya konten-konten yang menyimpang itu harusnya bisa hilang. Sehingga ketika konten-konten menyimpang itu hilang dari media, ya media sosial gitu ya khususnya, maka kemudian kita akan terlindungi, ya kan? Gitu. Termasuk tentu ketakwaan individu juga ya. Bagaimana kita harus bisa menjaga diri kita dari konten-konten menyimpang itu. Dan tentunya yang berikutnya adalah adanya sanksi dari negara gitu. Itu harus, karena memang tanpa sanksi maka pelanggaran akan terus terjadi. Gitu. Maka Islam kan memang kalau bicara tentang sanksi dalam Islam itu ada yang kita sebut dengan jawabir, jawazir. Ya. Jadi jawabir ya, jadi penebus dosa. Gitu. Dan jawazir itu memberikan efek jerah. Ya. Jadi harapannya kan sanksi itu bisa memberikan efek jerah agar tidak ada pelaku-pelaku lain yang muncul, gitu. Nah maka itulah yang hari ini kita butuhkan juga kan, gitu. Ketika banyak kasus-kasus pesta seks sejenis, itu yang terjadi apa coba? Jadi yang terjadi adalah hanya penyelenggaranya saja yang ditangkap. Jadi penyelenggara acara itu. Sedangkan para pelakunya atau anggota yang hadir itu mereka dibebaskan. Karena memang dalam hukum positif yang ada di negeri ini, LGBT itu belum termasuk tindakan kriminal gitu. Maka ini yang kita butuhkan kan, bahwa liwat gitu ya, ini harusnya masuk ke dalam masuk ke dalam hudud gitu. Sanksi pidana yang harus harus dilakukan, yang harus diterapkan. Tentunya memang harus diterapkan. Ya, bagaimana Islam itu yang memberikan itu tadi kan, efek jerah gitu kan. Ya, orang-orang ya kalau misalkan sudah ada contoh ya, sebenarnya gini. Kalau misalkan kita melihat sejarah ya, kisahnya tentang Nabi Lut ya. Tentang Nabi Lut. Ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu kaum ya, kaum Nabi Lut. Mereka sudah tidak bisa lagi didakwahi oleh Nabi Lut. Ya, akhirnya ya Allah menghancurkan mereka kan, menghujani mereka dengan batu panas ya, seterusnya dan sampai mereka tuh luluh lantah dan tidak tersisa. Mungkin kalau misalkan kita berkaca ya dari kisah tersebut, mau nggak ya Allah bisa menghancurkan kita dengan seperti ya? Makanya itu kan memang itu perbuatan keji, ya kan? Makanya dibalas dengan azab yang besar. Ya, intinya kita jelek ya. Istilahnya kita udah di mata Allah itu udah jelek gitu. Kalau misalnya Allah sudah memberikan azab seperti itu. Ya, mungkin sekarang pelaku ya sesama jenis seperti itu masih bebas. Tapi
apa yang akan mereka nanti terima gitu kan. Azabnya dari Allah itu luar biasa ya. Oke, itulah ya mengenai tentang COVID, ya kan? Kemudian ada kasusnya Reinhard Sinaga yang berkaitan dengan LGBT ya tentunya ya. Oke. Nah, yang viral berikutnya adalah TikTok. TikTok. Pernah main TikTok nggak, Kang Adi Aswad? Belum pernah sih, sebenarnya ya belum pernah. Ya. Tapi kalau misalkan lihat-lihat sih di media ya, atau misalnya di apps itu sih pernah. Ya. Tahun ini sepertinya jadi tahun TikTok ya, betul nggak sih? Jadi apa namanya, TikTok ini kayak jadi viral ya. Iya benar. Tapi sayang gitu ya, faktanya gitu ya, ketika kemudian apa namanya ada aplikasi seperti ini, namun kemudian ada challenge gitu ya, tantangan yang bagi kita dalam pandangan Islam itu ya jelas melanggar. Ketika seorang muslimah ya kan, mereka kemudian berlenggak-lenggok ya kan, berdansa, berjoget di hadapan kamera dan kemudian mereka share ke media sosial. Nah, ini tentu ya sangat memprihatinkan. Gitu. Muslim ataupun yang muslimah maupun yang laki-laki ya. Gitu. Ada juga ya laki-laki yang juga kemudian berjoget-joget gitu kan. Sambil juga membuka auratnya gitu, menampilkan auratnya. Jadi tentu bagi kita sebagai muslim ya, kita harus menjaga ifah kan, ya, menjaga kehormatan kita. Ya. Bahkan mungkin yang lebih parahnya banyak challenge yang bisa ya meregang nyawa. Ya, itu. Sama aja berarti ini kan mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Artinya ya seperti halnya bunuh diri. Gitu. Ada yang memang waktu itu ya, waktu awal-awal pertama kemunculan TikTok ya, mereka berfoto ya di tebing, ya, di jurang, kemudian di gedung yang tinggi tanpa sedikit pun alat pengaman. Ya. Itu saya jadi ingat loh kalau bicara tentang apa di gedung ya. Karena saya dengar beritanya kan. Jadi itu ada anak yang kayaknya lagi bikin video gitu kan, kayak video terus itu di atap rumah temennya, akhirnya ini kena kabel listrik dan ya meninggal. Gitu. Ini juga banyak kasus sekali ya. Jadi ketika itu ada seseorang yang dia itu berfoto di tebing yang curam ya. Kemudian ya dia terpeleset akhirnya ya jatuh ke dalam jurang dan meninggal. Demi konten nyawa melayang. Ya, jadi memang miris sekali. Apa namanya, kita bicara tentang bagaimana seorang muslim harusnya bisa memanfaatkan waktunya dengan baik ya, untuk melakukan ibadah dan untuk kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang kemudian melanggar Islam dan bahkan tidak bermanfaat. Itu yang ada adalah kemudian mencelakakan dirinya ya ke dalam jurang kebinasaan. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan ya dari aplikasi tersebut ya. Jadi ada juga yang viral ya dulu tuh, ada apa namanya, memakan sereal dengan keadaan penuh gitu kan, penuh. Nah, kita tahu bahwa kalau sereal itu kan dia ya kalau dimakan harus diseduh dulu. Itu challenge ya? Ya, diseduh dulu ya kan, supaya dia tuh lembut dan berair gitu kan. Nah, itu baru bisa masuk. Tapi ya dalam keadaan kering, otomatis ya dia itu bisa masuk ke dalam apa namanya, rongga pernapasan. Nah, itu banyak sekali dia apa namanya, orang-orang yang melakukan itu ya meninggal karena si serbuk dari sereal itu sendiri ya, dia masuk ke rongga pernapasan ya. Jadi pernapasannya itu tersumbat. Ya, ini kan membahayakan ya. Kalau misalkan mati dalam keadaan seperti itu ya bagaimana ya? Gak bagus juga ya. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi mana sih ya apa namanya, yang paling bermanfaat ya? Hal-hal yang paling bermanfaat itu ya pilihlah gitu kan. Pilihlah hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi TikTok itu ya dijadikan alat untuk hal-hal positif gitu ya. Jangan malah TikTok itu adalah jadi ajang pamer aura,
kemudian bisa meregang nyawa ya, kemudian apalagi sampai TikTok itu mempermalukan ya diri sendiri dan keluarga ya. Banyak sekali ya pelaku TikTok, mereka itu melakukan hal yang tidak senonoh ya di depan layar ya, yang ditonton oleh banyak orang ya. Sehingga akhirnya bukan dia yang malu sebenarnya, tapi orang tuanya ya. Berarti orang tuanya ya gagal gitu kan, orang tuanya merasa gagal ya mendidik anaknya seperti itu. Oke, teman-teman, jangan lupa nih, kita nunggu kalian ya untuk bertanya ya. Jadi silahkan kita buka forum tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan kita tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian supaya kita bisa bahas di sini ya. Ini hari ini banyak sekali yang akan kita bahas ya, seru sekali ya. Banyak hal yang terjadi di tahun 2020 ini, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran ya bagi kita untuk kemudian bisa lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Dan segala kejadian-kejadian yang kemudian sudah terjadi dan kejadian-kejadian ini menjadi pengaruh buruk ya bagi kehidupan kita, maka haruslah kita tinggalkan. Iya. Ya, intinya ketika sudah berganti tahun ya, jadi ya kita harus memperbaiki juga ya apa yang namanya kehidupan kita yang dulu yang kurang ya, yang kurang berfaedah ya. Ya ketika sudah tahun baru ini mungkin kemungkinan insya Allah teman-teman bisa menjadi hidupnya itu lebih berfaedah lagi ya, melakukan hal-hal yang baik. Oke, selanjutnya ya. Sambil kita menunggu pertanyaan kita akan ngebahas tentang game ya. Di tahun 2020 ini banyak game-game baru bermunculan ya. Dan kita lihat ya gini loh. Saya kalau bicara game ini agak ironi sebenarnya. Ironi di atas ironi. Maksudnya gini loh. Kalau bicara tentang game ya, saya sebagai bagian dari bagian dari orang-orang yang melakukan aktivitas mendidik ya, generasi anak-anak kita ya, tentu berharap agar anak-anak kita bisa kemudian banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang kemudian akhirnya memberikan karakter yang baik buat mereka, membentuk karakter yang baik buat mereka, dan juga memberikan mengembangkan potensi dan bakat mereka tentunya kan gitu. Namun memang faktanya ketika hari ini ya kalau bicara games ini kan sudah lama sebenarnya kan, dari mungkin kita kecil juga kita mengenal banyak games. Namun dan kita juga rasakan kan dampak dari game itu. Secara pribadi, personally, saya juga merasakan. Saya pernah merasakan bagaimana kemudian saya sangat kecanduan pada game gitu. Jadi waktu itu sedikit cerita ya Kang Adi Aswad. Jadi diberikan kayak game DVD gitu. Gamebot mungkin ya, gamebot. Pernah sih, gamebot juga. Oh iya benar. Zaman dulu juga pernah suka banget sama gamebot kan. Banyak banget kan dulu. Iya banyak banget ya. Yang viral ya. Tapi ya game-game tangan gitu ya. Iya. Kayak gamebot. Tamagotchi juga. Tamagotchi ya. Sempet suka kan? Iya. Ini loh kayak game DVD gitu. Dan ketika kita sudah punya gitu kan dan mencoba, itu jadi penasaran kan? Itu saya ingat banget dari malam itu sampai pagi itu main game. Luar biasa ya. Iya. Sampai gak tidur gitu kan. Sampai gak tidur. Dan itu dari game 1 sampai game ratusan itu dicoba satu-satu. Iya benar. Ya, nah itu kan. Jadi kita akan merasakan memang tertantang gitu. Ketika kita mencoba satu game, kemudian sampai selesai, ya kita tertantang untuk mencoba game lain dan seterusnya kan. Artinya memang ada efek kecanduan di sini, gitu. Ada efek kecanduan. Nah, ketika ada kecanduan ini, ya akhirnya lupa sama yang lain. Gitu. Semuanya jadi lupa ya. Ya. Semuanya jadi lupa. Jangankan hal yang gini loh,
katakanlah misalnya sholat 5 waktu, itu kan udah berat ya. Banyak orang yang berat untuk sholat 5 waktu. Ini yang menjadi kebutuhan gitu ya, seperti makan minum saja sampai lupa. Kejadiannya kan banyak orang-orang yang akhirnya dehidrasi bahkan sampai meninggal karena 3 hari lebih gitu ya main game sampai meninggal. Mungkin kan dulu ya sebelum munculnya smartphone ya, sebelum muncul smartphone mungkin yang kita kenal adalah PlayStation ya. PlayStation. Nah di sini anak-anak ya rela berjam-jam atau berhari ya, 1 hari mungkin ya, 1 hari penuh mereka tuh di depan PlayStation ya sambil main game sampai lupa makan, dan memang banyak sekali korbannya ya. Korbannya kenapa? Sampai dia itu meninggal ya. Sampai dia karena apa? Ya lupa makan ya. Kemudian ada yang dia itu ada tangannya yang harus diamputasi karena dia tuh ya istilahnya apa ya? Jadi karena keseringan main game, jadi si tendonnya itu rusak ya. Tendon jaringnya itu rusak dan akhirnya harus diamputasi. Ya. Ini miris banget kan gitu. Jadi memang luar biasa efeknya. Tapi tadi saya katakan ironi. Ya, ironi kenapa? Karena justru sekarang game itu masuk ke dalam e-sport. Ya. Maksudnya gini, ya agak ironi aja sih. Iya. Dengan sekian banyak masalah yang timbul, kemudian hari ini game justru masuk ke dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan ya. Di level nasional, di level lokal ya. Bahkan sekolah juga hari ini di sela semester atau di kelas mid itu karena mungkin memang tidak ada kegiatan tatap muka, yang dilakukan adalah lomba-lomba game online, e-sport, terus lomba TikTok juga, ya. Ya meskipun memang konten yang diminta dibuat memang konten yang mengedukasi, tapi inilah kita lihat ya bahwa akhirnya justru menjadi ironi kalau kemudian akhir hari ini games jadi e-sport, ya. Gini, memang entahlah dilihat dari sisi mana ya, tapi kita melihat fakta lain bahwa kita melihat satu fakta bahwa memang game ini memberikan efek candu. Iya benar sekali. Ya. Nah, terus kalau misalkan saya perhatikan ya, seandainya ya para remaja ya, ini diusul kepada remaja, karena memang sebenarnya sih yang kecanduan game itu sebenarnya bukan para remaja saja ya, melainkan orang dewasa pun banyak sekali yang kecanduan main game. Tapi ini dikhususkan pada remaja. Seandainya ya para remaja itu kecanduan game semua ya. Lalu apa gunanya makna pendidikan ya? Sedangkan sekarang game itu kan ya tadi kan jadi menjadi e-sport, bahkan dibayar itu Pak luar biasa. Hadiah itu besar sekali. Ya. Jadi kan makin tertarik mereka. Ya intinya ini sudah dirasakan ya oleh seluruh ibu-ibu yang mengeluhkan ya. Ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya karena kecanduan game. Karena dia sama sekali tidak mau belajar kalau sudah kecanduan game. Dengan alasan sedang belajar ternyata sedang main game. Dia nyuri waktu. Tugas belajarnya tidak dikerjakan ya. Yang ada kemudian kuota setiap hari habis untuk main game. Iya benar sekali. Nah kalau misalkan generasi kita yang ada di pikirannya itu game, maka generasi kita itu bagaimana? Ya akan hancur ya. Karena masa depan gimana gitu kan? Ya. Skill apa yang mereka akan kembangkan gitu ya. Padahal mereka ketika mereka punya bakat dan potensi, tentu bakat dan potensinya harus mereka kuasai, harus mereka latih dengan disiplin belajar. Disiplin ilmu kan. Ya jangankan seperti itu ya, mungkin apa yang menjadi identitas mereka sebagai muslim ya, tentang pengetahuan tentang Islam ya. Seharusnya mereka belajar gitu kan tentang Islam ya. Seharusnya mereka belajar atau membaca tentang ilmu tentang seputar Islam ya. Seperti itu. Jadi mereka tuh ya kalau misalkan ditanya tentang identitas mereka sebagai muslim, ya ketika mereka kecanduannya ya tidak tahu gitu kan, tidak tahu. Ya. Karena yang dalam isi mereka itu adalah game gitu kan. Isi mereka game. Ketika mungkin ya ini gini, saya pernah ya mungkin sama Kang Fahmi ya.
sama Kak Fahmi Rezi. Jadi ketika itu saya pernah kecanduan game juga ya, kecanduan game. Tapi apa yang terjadi ketika saya naik level, ketika saya ada panggilan sholat, iya saya melakukan sholat, tapi apa yang terjadi dalam pikiran saya, bagaimana level ini bisa saya kalahkan, itu terus yang terpikir. Akhirnya yaudah, ini saya akan akhiri gitu kan, saya tidak mau lagi main game karena itu benar-benar ya, kita ketahui ya kalau misalkan sholat itu harus khusyuk gitu kan, harus khusyuk ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada yang dalam pikiran saya itu ketika sholat, level ini harus dikalahkan nih, gimana level ini levelnya. Yang dalam pikiran saya itu level gitu kan, bagaimana cara mengalahkan itu. Nah itu seperti itu. Ya. Kang Adi Aswad nih ada pertanyaan. Oh ada pertanyaan. Ya, dari teman kita Razi Asad. Sungguh miris ya fenomena di tahun ini. Lalu bagaimana sih cara kita bisa berkomitmen terhadap resolusi kita di tahun depan? Yang pasti tahun depan bisa jadi pribadi yang lebih baik dari tahun ini. Oke, siapa yang kira-kira mau kasih pendapat? Kang Adi Aswad. Saya coba jawab ya. Jadi bagaimana sih cara kita bisa berkomitmen terhadap resolusi kita di tahun depan? Yang pasti tahun depan bisa jadi pribadi yang lebih baik dari tahun ini. Perubahan pada diri seseorang itu kita pahami diawali dengan perubahan mindset gitu. Jadi pengaruh mindset ini sangat-sangat besar terhadap perilaku seseorang. Maka kalau bicara tentang perubahan perilaku ya, maka berarti harus diawali dari perubahan mindset, perubahan cara berpikir gitu. Nah, bagaimana kita bisa merubah cara berpikir kita kalau kita tidak membuka diri untuk menerima pemikiran-pemikiran yang akan membawa pada perubahan yang lebih baik. Apa itu? Yaitu Islam. Ya. Maka kalau kita ingin kemudian komitmen kita terhadap resolusi yang kita tetapkan di tahun depan ini bisa kemudian kita jalankan dengan baik, maka kita harus merubah mindset kita di awal, yaitu dengan apa? Dengan kita mulai mau mengkaji Islam. Ya, dengan kita mulai mengkaji Islam, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang memandang dunia ini sebagai tempat sementara, ya, dan ada kehidupan kekal abadi nanti di akhirat, gitu. Maka setiap langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang jelas, ya, langkah-langkah yang kemudian punya tujuan, langkah-langkah yang kemudian akan mengantarkan kita pada pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, gitu. Dan resolusi-resolusi yang kita tetapkan pun adalah resolusi-resolusi yang akan memberikan dampak yang baik terhadap diri kita, gitu. Dan komitmen kita terhadap resolusi itu akan bisa dilakukan ketika kita punya punya akhlak yang baik dalam hal ini, ya. Artinya kita berkomitmen untuk kemudian melakukan apa yang kita ingin capai di tahun depan, ya. Maka perubahan itu akan bisa kita mulai dengan kita mulai mengkaji Islam. Intinya itu ya, mengkaji Islam ya, kemudian merubah mindset kita ya, tentunya ya, merubah mindset kita agar kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi? Belum ada, Kang Adi Aswad. Jangan lupa teman-teman ya, silahkan kalau yang kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tanyakan ya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di like video ini ya, kemudian di share, di subscribe channel kita, dan jangan lupa untuk di aktifkan pengingatnya ya, untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video kita di bulan berikutnya ya. Dan kita minta saran nih sama kalian ya, jangan lupa kita minta saran kepada kalian untuk tema-tema yang akan kita angkat di bulan depan. Atau mungkin teman-teman yang merelakan dirinya untuk jadi narasumber ya. Narasumber di sini juga kita akan terima ya. Seperti itu bagi yang ingin. Dan kita ingetin terus nih teman-teman, kita punya acara mabar ya, Mabit Bareng 2020 ya. New Year New Life. New Year New Life. Jadi mabar ini kegiatan yang merupakan motivasi ya, dan juga ada outbound atau fun games. Jadi ini acara yang seru banget, yang sayang kalau kalian tidak ikut ya, tidak gabung dengan kita. Acaranya adalah di hari Kamis tanggal 31 Desember 2020
ya sampai hari Jumatnya 1 Januari 2021. Kita kumpul jam 3:30 sore ya Kang Adi Aswad. Iya, titiknya bisa di Futsal Abi Asfar di Cibatok, atau kita juga bisa kumpul di Cemplang ya di depan aparel. Jadi silakan bagi teman-teman yang berminat untuk ikut, hubungi saya, kontak person ya, Fahmi di 0858 9907 8675 ya. Langsung via WA daftarnya ya. Bisa diketik nama lengkap kalian, alamat, asal sekolah dan nomor WA kalian, kirim ke nomor saya tadi ya. Diulangi, nomornya adalah 0858 9907 8675. Iya. Daripada teman-teman gabut di rumah, mendingan ikut kita ya. Mabit bareng, seru-seruan, dan tentunya bukan hanya sekedar seru, tetapi mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman. Ya. Ini poster acaranya ya. Acaranya ya. Teman-teman. Dan acaranya gratis ya teman-teman. Jangan lupa ini acara gratis dan seru banget insya Allah ya. Jadi silakan sekali lagi ditunggu ya daftarnya. Nanti kalau mau ada yang mau ada yang ditanyakan, silakan bisa chat ya, bisa via WA saya di nomor tadi ya. Dan kita akan komunikasi ya kalau ada yang ingin ditanyakan soal acara ini ya. Acara ini insya Allah ya adalah acara yang menarik, yang menantang juga buat teman-teman ya. Dan acara ini memang adalah spesial ya, di setiap tahun kita adakan. Tadi kalau kata Kang Suhadi, Kang Adi Aswad ya, itu daripada gabut ya. Daripada gabut. Nah, kalau saya juga daripada kita ngerayain tahun baru yang jelas haram gitu ya. Karena bukan tahun baru Islam ya, maka ini lebih baik kita isi dengan kegiatan yang memang insya Allah dicatat sebagai ibadah juga. Amin. Ya. Dan kegiatan ini juga akan memberikan manfaat. Selain juga kita akan mendapatkan keseruan ya dari kegiatan ini. Mohon maaf ya, untuk ini kita ada Ikhwan only ya. Oh ya, acaranya juga khusus Ikhwan ya. Jadi buat kalian ya, silahkan segera daftar ya. Kita tunggu kalian ya untuk daftar dan gabung bareng kita di acara Mabar 2020 ya. Oke, tidak terasa ya, kita pembahasan hari itu seru banget ya, tentang COVID, kemudian pelaku LGBT, kemudian aplikasi TikTok ya, kemudian yang terakhir adalah game ya. Oke, waktu kita mungkin berapa menit lagi? 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Bagi teman-teman yang memang masih mau bertanya ya, silakan kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tolong yang sedang bersama kita nih hadir, silahkan komen ya. Nah, kita tunggu komentar kalian, kita tunggu pertanyaan kalian ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau dibahas ya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, seru sekali ya kegiatan hari ini, dan kemudian materi-materi kemudian kita bahas tema hari ini juga adalah luar biasa, sangat menarik, dan ini adalah tema yang akan menutup podcast kita di tahun 2020 ya, 2020 Rewind ya. 2020 Rewind. Dan kita belum tahu nih tema podcast kita di awal tahun depan ya. Kita buka awal tahun depan dengan tema apa? Makanya silahkan kalian yang punya ide, silahkan kalian beri masukan ya di kolom komentar saja ya. Silahkan kalian beri masukan kepada kami untuk kemudian nantinya kita akan angkat ya, ketika memang tema itu adalah tema yang menarik, tema yang up to date, tema yang kemudian sedang viral juga ya, untuk dibahas, maka kita akan bahas tema itu ya. Jadi kita masih tunggu.
Jangan lupa untuk selalu di like ya video-video kita ya. Di share juga informasi link dari YouTube kita ya, Lentera On Air. Kalau kalian merasa bahwa link YouTube kita ini Lentera On Air memberikan manfaat kepada banyak orang termasuk kepada diri kalian, maka jangan sungkan untuk melakukan share ya, dan mengajak teman-teman yang lain untuk bisa mensubscribe ya link YouTube Lentera On Air. Ya, siapa tahu jari-jari teman-teman ya bisa menambah ya pahala-pahala ya dengan men-share ya ada di Lentera On Air ini yang tentunya memang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Ya, tak terasa ya. Ini kita sudah hampir berakhir ya acara kita. Tidak terasa ya. Tidak terasa. Banyak sebenarnya yang ingin kita bahas, tapi ternyata waktu yang membatasi ya. Akhirnya kita tidak bisa membahas semua. Tapi apa yang kita bahas tadi itu saya kira sudah cukup menggambarkan 2020. Ya. Dan harapannya adalah apa yang kemudian kita bahas tadi bisa menjadi pelajaran untuk tidak kita ulangi di tahun-tahun berikutnya. Tentunya ya. Kita harapkan bahwa ini bisa memberikan inspirasi kepada kalian untuk tidak kemudian mengulangi kesalahan yang sama di tahun lalu ya, atau di tahun ini, dan kemudian kita bisa memperbaiki diri ya untuk di tahun berikutnya. Ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, terutama ya dalam kepribadian Islam. Iya. Kata-kata mutiara ya, kita akan menutup podcast kita pada hari ini. Ya. Oke. Time keeps running. Learn from the past. Prepare for the future. Keep the best reply to this day. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih atas kehadiran kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Saya Fahmi Rezi. Dan saya Diasot. Kita ketemu lagi di bulan depan di channel Lentera On Air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So